mereka tuh ingin memperdalam dunia kepenulisan, terlebih artikel dan juga jurnal ilmiah. Saya juga kemarin bikin semacam form database ya kemarin itu, dan saya cantumkan di situ yang minat ke artikel dan yang minat ke jurnal ilmiah berapa. Kemarin yang masih saya lihat itu ada sekitar 15 orang, yang itu 50-50 sih. Ada yang milih artikel, ada yang milih jurnal ilmiah gitu. Dan semuanya alasannya itu memang karena ingin lebih tahu lagi tentang artikel dan juga jurnal ilmiah, lalu ingin bisa tembus ya. Kalau yang artikel bisa tembus media massa, dan kalau yang jurnal ilmiah bisa tembus ke jurnal-jurnal internasional ya. Luar biasa ini, patut kita apresiasi. Dan insya Allah teman-teman akan mendapatkan informasi yang lebih banyak lagi dari pemateri-pemateri yang insya Allah juga akan menyampaikan sesuai dengan passion dari keduanya. Sekalipun Kang Faisal jurnalis ya, nulis berita, tapi dulu pengalaman banyak nulis artikel juga ya. Alhamdulillah. Baik, itu saja yang bisa saya awali dari pembukaan pada kesempatan kali ini. Saya langsung serahkan kepada Kang Faisal untuk menyampaikan materinya. Setelah itu tidak langsung tanya jawab, nanti ke sesi yang kedua baru nanti kita tanya jawab. Enggak, Kang Faisal? Oke, terima kasih Kang Fikri gitu kan ya. Dan pertama sih ingin mengapresiasi buat Kang Fikri yang sudah mencoba mengontak saya gitu kan, mengajak untuk diskusi seperti ini. Kemudian yang kedua, saya juga ingin mengapresiasi buat teman-teman yang ingin belajar mengenai penulisan artikel, mungkin khususnya untuk dikirim ke media massa gitu kan. Saya sih sangat tertarik gitu kan ya dengan kelas ini. Ini juga ya pertama kali juga gitu kan lah dalam momentum seperti ini kita diskusi by Zoom, by aplikasi Zoom ini. Biasanya saya dalam beberapa kesempatan yang mungkin diskusi kecil-kecilan secara langsung gitu kan ya, dan ini menarik juga gitu kan, mengisi waktu luang juga. Dan yang paling berkenan buat saya sendiri, kebetulan di momen seperti sekarang ini kebanyakan di rumah gitu kan, kerja juga ya, kadang sebagian besar ke kantor sih, saya selebihnya di rumah. Dan akhir-akhir ini sedang giat lagi nulis di blog gitu kan, untuk blog pribadi faisnote.com. Jadi benar-benar seperti pepatah tuh, gayung bersambut kayak gitu kan. Jadi saya tertarik gitu kan. Nah, sekarang profesi saya jurnalis di Kompas TV. Kemudian udah mau tahun keempat lah di Kompas TV. Jauh sekali dengan dunia kepenulisan gitu kan, beda kepenulisan antara TV dengan media cetak pada umumnya gitu kan ya. Kemudian kuliah di jurnalistik UIN Bandung, saya angkatan 2011. Kemudian aktif juga di lembaga pers mahasiswa Suaka dari tahun 2013 sampai 2015. Dan selama kuliah baik itu di kampus maupun di LPM Suaka ya, saya dapat dikatakan banyak bergelut dengan dunia kepenulisan artikel gitu kan. Makanya saya menyambut baik ajakan Kang Fikri gitu kan, untuk intinya sih berbagi pengalaman, share pengalaman waktu kuliah, bagaimana ketika tulisan kita dikirim ke media massa gitu kan. Walaupun saya declare aja gitu kan, semenjak lulus kuliah, kemudian apalagi kerja di TV gitu kan ya, sengaja memfokuskan diri membuat tulisan untuk dikirim ke media massa, kayaknya tuh udah passionnya udah beda gitu kan ya dengan zaman-zaman kuliah gitu kan. Tapi ini nggak apa-apa sih, ini menjadi motivasi buat saya sendiri gitu kan. Pada intinya untuk tetap menulis itu kan, karena bagaimanapun juga ketika kita punya niat atau keinginan menulis artikel, apalagi dikirim ke media massa gitu kan, apakah kita sendiri sudah membiasakan diri rutin membuat tulisan atau justru kadang seperti ini Kak Fikri, kita pengen ke
ngirim artikel, baik itu artikel untuk media massa ataupun artikel yang jenisnya populer, tapi diri sendiri tidak ada upaya untuk melatih skill menulis itu sendiri gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi saya sendiri sekarang sedang membiasakan lagi untuk menulis minimal di blog gitu kan ya. Kemudian Actionnya ya berarti ya, yang penting tuh ya. ya. Nah, kemudian pas zaman-zaman ini kita dari pengalaman dulu aja gitu kan ya. Pas kuliah ya kebetulan sering nulis beberapa kali artikel gitu kan di koran Kompas, kemudian di koran Media Indonesia, kemudian di sindonews.com. Nah, yang menarik ini kalau liputan atau artikel yang dimuat di koran Kompas sama Media Indonesia ini lebih ke rubrik untuk mahasiswa gitu kan, dan sifatnya ini lebih ke artikel jurnalistik itulah, artinya ada kegiatan peliputan di lapangan gitu kan. Nah, dulu itu di media massa, misalkan kayak koran Kompas sama Media Indonesia, ada rubrik untuk mahasiswa kebetulan. Kalau sekarang kayaknya di koran Kompas udah nggak ada ya artikel untuk mahasiswa gitu kan. Kalau di Media Indonesia saya belum pernah lihat lagi. Kemudian kalau di Sindonews itu yaitu yang benar-benar artikel opini kayak gitu. Nah, sesuai dengan tema diskusi hari ini lebih ke apa ya? Artikel layak muat di media massa gitu kan ya. Memang sih tantangannya buat saya sendiri besar dan dapat dikatakan sulit gitu kan ya. Tulisan kita buat tembus ke media massa. Ini kita berbicara media konvensional dulu ya, kayak semacam koran dan sebagainya gitu, media-media arus utama gitu. Memang ada tingkat kesulitan yang tinggi gitu kan. Saya juga dari beberapa kali menulis, kemudian mengirimkan, tidak serta-merta langsung dimuat itu kan, ada beberapa proses. Dan setelah ditayang di Media Indonesia, kemudian di Kompas, saya analisa lagi ternyata memang ide tulisan ataupun angle sudut pandang ya, angle tuh gitu kan harus benar-benar yang unik lah, dapat dikatakan seperti itu gitu. Tidak monoton bahasan atau tema yang diangkatnya. Kemudian selain artikel untuk di media massa, ya sekarang seiring dengan perkembangan media gitu kan, tidak hanya berkutat pada media konvensional ya atau media cetak pada umumnya gitu kan. Sekarang banyak media baru atau media dengan gaya penulisan atau gaya artikel populer gitu. Nah, kalau saya membandingkan gitu kan, artikel untuk media massa, kemudian artikel untuk non media massa seperti media-media populer lainnya lah, kayak misalkan apa ya, Vice News, Vice.com atau Vox Pop, Mojok gitu kan. Nah, itu artikel media yang menayangkan artikel-artikel jenis populer. Nah, yang populer ini kalau dibandingkan dengan artikel dengan media massa sangat-sangat kentara sekali lah perbedaannya gitu kan ya. Kalau untuk di media massa biasanya menggunakan kata-kata baku gitu kan, agak-agak serius itulah. Nah, untuk populer sendiri menggunakan, kalau saya amati gitu kan, menggunakan bahasa-bahasa sehari-hari, tidak terpaku oleh kalimat atau kata yang baku gitu. Nah, dulu itu pas nulis untuk media massa gitu kan ya, khususnya opini, artikel yang berbentuk opini. Ini benar-benar murni gagasan ya, beda dengan artikel berbasis peliputan gitu kan. Kalau peliputan kayaknya lebih, kalau buat saya gitu kan ya, lebih mudah membuat sebuah tulisan berbasis liputan dibandingkan dengan berbasis artikel opini, ide, gagasan. Nah, kalau untuk yang berdasarkan pengalaman saya gitu, nulis artikel untuk media massa gitu kan, ketika dibedah ini struktur tulisannya itu pertama di paragraf-paragraf awal kita bisa membuat
atau menuliskan pokok persoalan atau kasus itu kan di awalnya seperti itu sih biasanya paragraf atau bahasan-bahasan di awal gitu. Nah, setelah memunculkan ini struktur tulisan ya, setelah memunculkan kasus atau pokok persoalan nanti di breakdown gitu kan dari persoalan tersebut, misalkan persoalan tentang COVID-19 saat ini dan kaitannya dengan isu ketersediaan pangan gitu kan. Nah, setelah membahas tentang COVID-19 dan kaitannya dengan pangan, di breakdown persoalan-persoalan pangan seperti apa aja gitu kan yang ada terkait COVID-19 ini. Kemudian biasanya kalau untuk di artikel untuk media massa, opini gitu kan ya, setelah menuliskan pokok persoalan, kemudian atau kasus, kemudian di breakdown gitu kan, nah biasanya ini mencantumkan kita bukan menyadur ya, apa namanya tuh, memunculkan teorikah atau referensikah gitu kan, yang beririsan dengan topik yang kita angkat. Kemudian setelah itu, setelah dibedah menggunakan teori atau misalkan referensi apa, baru berakhir di kesimpulan. Nah, jadi strukturnya itu kalau menurut saya gitu ya, artikel yang berbasis opini untuk media massa, media konvensional pada umumnya gitu kan, ketika dibedah struktur tulisannya yaitu pertama kasus, kemudian pokok persoalan, kemudian di breakdown si pokok persoalan tersebut biasanya dikaitkan atau ada semacam teori yang beririsan dengan topik yang kita angkat. Kemudian ada konklusi atau kesimpulan yang ditawarkan oleh si penulis itu sendiri atas topik yang diangkat. Nah, itu menurut saya struktur tulisan yang saya amati di media massa. Ini kita berbicara media massa konvensional gitu kan ya. Kemudian ada juga artikel untuk media yang karakteristik tulisannya itu bersifat populer, tidak terlalu kaku menggunakan bahasa-bahasa yang baku. Kadang diksi atau kalimat yang digunakan seperti gaya bahasa yang ringan lah dalam bahasa kita sehari-hari seperti itu. Banyak media-media online sekarang yang memuat gaya penulisan populer. Pada intinya yang membedakannya sih antara populer dan media massa. Ya kalau media massa kan cenderung serius ya, menggunakan kata-kata baku, bukan kata yang slengan gitulah. Kemudian trik atau tips dimuat atau tidaknya di media massa, balik lagi sih kalau yang saya amati, kalau yang saya lihat gitu kan, misalkan sejauh ini kan saya masih melihat atau membaca harian atau koran Kompas seperti itu ya. Nah, kalau ngelihat si penulis artikel ini dia mempunyai disiplin ilmu yang khusus, yang spesifik, atau dia mempunyai minat pada bahasan yang memang dia kuasai gitu kan. Nah, sekarang balik lagi itu. Kalau misalkan kita ingin menulis di media massa dan layak muat, itu balik lagi ke diri kita gitu kan. Kita mempunyai passion di isu apa, kemudian kapasitas kita ada di sebelah mana. Itu mungkin lebih lebih dapat membuka jalan untuk membuat tulisan yang benar-benar matang seperti itu. Jadi baik lagi nih ke diri kita, sejauh mana kita menguasai sebuah isu gitu kan. Itu mungkin trik atau tipsnya gitu. Nah, sekarang kalau untuk media massa sendiri ya, media massa konvensional gitu, ya misalkan kayak Republika atau misalkan Kompas Nasional ya, media Indonesia, atau kalau di Jawa Baratnya Pikiran Rakyat, kemudian Tribun News, Tribun Jabar gitu kan.
itu memang persaingannya atau kompetisinya sangat ketat sekali gitu kan ya. Benar-benar orang-orang yang expert di bidangnya yang menulis dan sampai tembus ke media-media skala besar tersebut. Tapi dulu pernah baca juga di koran Kompas yang bikin artikel dan muat di rubrik opini itu yang bersangkutan bukanlah pengamat yang expert atau misalkan ahli di bidang apa di universitas mana gitu kan. Tapi yang nulis itu seorang guru gitu kan, guru SMA. Dulu topik saya lupa lagi ya. Makanya pas saya lihat juga kaget gitu kan, ih ini guru sejarah gitu kan, SMA tembus di, kalau nggak salah guru SMA tembus di rubrik opini harian Kompas. Kemudian setelah saya baca, tulisannya tidak sekaku, tidak seserius mereka yang expert di bidang misalkan ekonomi, politik ataupun hukum gitu kan. Dia membuat sebuah artikel mengenai keresahan dia sendiri sebagai seorang guru terhadap sebuah isu. Saya lupa lagi dulu isunya isu apa gitu kan. Nah, ketika membacanya itu ya kita seperti membaca apa ya, keresahan dia, curhat dia gitu kan, ringan dibacanya. Ternyata karakter seperti itu juga bisa tembus. Cuman pas saya lihat itu, pas saya bedah itu, memang balik lagi ya ini kepada keunikan angle atau sudut pandang dari si penulis gitu kan. Biasanya kan tulisan-tulisan yang dimuat di rubrik opini media massa itu sebagian besar memuat tulisan aktual atau yang menjadi trending pada beberapa hari ke belakang gitu. Nah, pada saat itu si penulis ini yang guru SMA ini memang dia merespon isu yang sedang ramai, tapi dari sudut pandang dia sebagai guru SMA gitu kan. Nah, mungkin ini yang menjadikan sebuah keunikan tersendiri gitu. Nah, itu sih beberapa apa ya, menurut saya gambaran tulisan-tulisan yang ada di media massa, khususnya media cetak. Nah, kalau untuk media-media online gitu kan sekarang banyak ya, banyak sekali lah menjamur gitu kan media online. Nah, ini gaya bahasanya tidak sekaku atau sebaku di media massa cetak gitu kan. Jadi teman-teman bisa lebih apa ya, mengeksplorasi, tidak harus berpaku kepada kita harus menggunakan teori apa nih atau referensi apa. Mungkin referensi bisa digunakan, tapi ya baik lagi tidak sekaku atau sebaku, seserius di media massa. Banyak sekali media-media online sekarang yang menayangkan tulisan-tulisan yang bersifat populer seperti itu. Nah, artinya kalau menurut saya gitu kan ya, ini melihat ke diri sendiri gitu. Ya sekarang seperti yang sudah dijelaskan di awal, sudah apa ya, beda ya passion untuk melihat atau mengirim artikel, tulisan di media massa konvensional. Ya katakanlah media cetak gitu kan ya, media cetak ya tadi seperti Kompas, mungkin Republika, Media Indonesia, Tribun Jabar, Pikiran Rakyat gitu. Nah, mungkin kalau saya sendiri fokus atau passion saya bagaimana membentuk personal branding gitu kan. Artinya melihat ke diri kita sendiri apa isu yang kita kuasai, atau misalkan itu minat kita di bidang apa sih, di isu apa sih. Nah, ini yang harus digali dan dieksplorasi gitu kan. Makanya saya sekarang mulai membenahi blog saya sendiri, kemudian mencoba untuk membiasakan diri menulis di blog, merespon isu-isu yang sedang ramai diperbincangkan. Nah, saya fokus ke situ dulu. Saya yakin sih kalau misalkan kita sering gitu kan ya, akan terbentuk, akan terbiasa menulis. Nah, kalau misalkan sudah yakin, sudah pede, nah ini mungkin bisa mencoba untuk membuat sebuah artikel dengan topik yang kita kuasai ya, baik untuk dikirim ke media massa konvensional ataupun artikel yang bisa dikirim ke media-media
online dengan gaya penulisan populer seperti itu. Nah, seperti diberitahu oleh Kang Fikri gitu kan ya, ingin juga membahas mengenai apa ya, mungkin power atau kekuatan dari sebuah tulisan kali. Kalau yang saya rasakan gitu dari tulisan itu, saya kan masih suka membaca harian Kompas. Nah, di harian Kompas ini ada sebuah rubrik sosok gitu kan, profil orang-orang yang berprestasi, kemudian inspiratif gitu kan ya. Ketika saya membaca tulisan tersebut, ada semacam rasa tergugah gitu kan dengan kegiatan atau inspirasi yang disajikan dalam tulisan tersebut. Itu membuat diri saya sempat kepikiran misalkan wah ingin jadi inspiratif seperti tulisan tersebut, kemudian tokoh tersebut. Intinya mendorong kita untuk bergerak gitu kan. Nah, menurut saya dari sekian banyak power dari sebuah tulisan gitu kan ya, menurut saya tulisan tersebut dikatakan berhasil ketika bisa membuat orang lain tergerak gitu. Jangan muluk-muluk lah, jangan berbicara eksekusi langsung gitu kan ya, minimal ketika dikaitkan dengan dunia kepenulisan, tulisan dapat memberikan power kepada pembacanya sehingga pembaca tersebut dapat tergerak. Minimal kalau saya melihat diri saya gitu kan, ya saya harus bisa menulis misalkan tulisan yang bisa membuat atau menyajikan inspirasi bagi orang lain gitu kan, supaya orang lain juga ketika membaca barangkali ada semacam tergerak seperti itu. Jadi menurut saya sih power sebuah tulisan membuat si pembacanya terketuk hatinya dan akalnya gitu kan. Jadi dia berpikir bagaimana untuk membuat sesuatu gitu. Jadi kalau melihat ke diri saya gitu kan, kalau saya sendiri tertarik dengan topik atau tulisan yang menyajikan inspirasi yang benar-benar informatif lah gitu. Nah, kalau untuk ya bisa ditengok sendiri di blog saya sendiri, vicenote.com, saya biasa menulis di situ. Kemudian mungkin segitu dulu aja kali ya Kang Fikri ya, penjelasan dari saya terkait penulisan artikel ya. Mohon maaf nih masih berantakan, tidak tertata lagi kayak gitu ya. Karena ini beberapa poin atau catatan ditulis seperti ini. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Bisa dilanjut sesi berikutnya. Oke. Baik, terima kasih Kang Faisal ya sudah memaparkan materi tentang artikel tembus media massa ya. Karena ini baru perdana, jadi kesiapan dari pemateri juga mungkin masih belum terlalu ini ya. Tapi poin-poin yang tadi disampaikan sudah saya catat dan mudah-mudahan juga teman-teman yang menyimak ini bisa juga mencatatnya ya tadi ya. Dari mulai struktur artikel itu sendiri yang layak muat, Kang Faisal menyampaikan kalau yang tembus media massa itu biasanya artikelnya itu menanggapi isu terkini ya, isu aktual itu ditanggapi itu yang lebih bisa tembus ya, yang lebih bisa tembus. Lalu kemudian ada teori di tengah-tengahnya atau hal-hal yang bisa dikaitkan dengan teori yang lain atau referensi yang lain. Kemudian ada kesimpulan mungkin ya, kesimpulan dari penulis sendiri. Karena memang kalau artikel itu kan tidak panjang ya, paling berapa karakter itu kalau yang tembus media massa itu.
Jadi mungkin tidak terlalu banyak sehingga akhirnya kata-katanya juga pasti lebih padat, lebih Ya, ringkas, betul. dan itu Betul. mungkin yang lebih Betul. bisa menjadi daya tarik ya. Kemudian juga tadi disampaikan power dari tulisan itu ketika tulisan itu mampu menginspirasi ya. Jadi bukan hanya ketika tulisan kita tembus di media massa seperti koran, tapi kalau di blog pribadi, kalau itu menginspirasi, itu jadi kekuatan tulisan kita ya. Tapi memang harapannya dari kelas kepenulisan online ini ingin ingin lebih tahu aja, ingin lebih tahu artikel yang layak muat di media massa ya. Tadi disampaikan banyak hal yang mungkin nanti teman-teman juga bisa bertanya setelah banyak pemaparan sesi kedua yang akan disampaikan oleh Pak Ferli ya. Baik, terima kasih Kang Faisal. Kita akan simak pemaparan yang kedua tentang jurnal ilmiah dari Pak Ferli. Pak Ferli, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah siap Pak Ferli? Ya. Oh, sudah siap ya, karena sudah expert. Sudah expert. Mangga bisa disampaikan materinya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yuzhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih Kang Fikri yang sudah memberikan kesempatan kepada saya juga untuk ikut gabung nih. Inisiatif yang cukup baik ya di saat outbreak atau pandemik seperti ini, kita harus tetap produktif ya. Apalagi tadi bagi seorang jurnalis seperti Kang Faisal ya, atau saya sebagai seorang dosen, menulis itu merupakan suatu kewajiban ya. Jadi ini salah satu upaya untuk memberikan stimulus dan memberikan rangsangan kepada teman-teman yang lain agar juga ikut semangat atau mungkin minimal memulai untuk bisa menulis gitu ya. Nah, pada kesempatan perdana ini memang kemarin saya tanya ke Kang Fikri apa yang mau dibahas nih, karena jurnal tuh banyak gitu. Saya kata Kang Fikri ada pengantar aja dulu katanya. Ya memang betul ya untuk pertemuan perdana ya cukup pengantar untuk menstimulus dari para peserta. Nanti bagusnya sih kalau ini mau dilanjut ya dengan seri-seri berikutnya, kita bisa spesifikasi kelasnya. Ini nanti yang minat ke artikel populer, mangga sama Kang Faisal, yang ilmiah nanti bisa sama saya. Nah, memang secara karakteristik sangat berbeda ya gitu ya. Saya jujur walaupun senang nulis tapi belum bisa nih sampai tembus ke media nasional gitu yang sifatnya tulisan populer ya. Tapi kalau jurnal ya alhamdulillah sudah beberapa gitu ya. Nah, izinkan saya ada beberapa yang saya share ya. Ini mohon maaf saya pakai sedikit tulisan coretan. Biasanya kalau dosen suka ada PowerPoint ya. selalu nyiapin ya karena udah paket udah ada gitu ya. Tapi sebelum ke situ sebentar. Nah ini ya screen share-nya udah ada. Kelihatan nggak? Ya, kelihatan. Lihat ya. Fokus. Nah, sebenarnya kalau di dosen atau peneliti itu cukup melihat ke Sinta. Namanya ada website Sinta ya. Website Sinta ini dibuat oleh Kemenristek Dikti. Kalau sekarang jadi berubah namanya sedikit ya, nama badan riset. Jadi kembali ke Kemendikbud, Kemenristek Diktinya. Nah, di situ tinggal dicek aja, bener nggak dia produktif gitu ya, penulis atau penulis dosennya. Nah, tinggal dilihat dokumennya berapa ya, fokusnya berapa. Karena kalau di dunia penelitian ya pasti fokus kan. Alhamdulillah, karena saya juga termasuk newcomers lah di kampus ya. Ini udah ada 31 dokumen Scopus, 55 dokumen Google Scholar gitu ya. Nah, nanti di sini bisa dicek beberapa judul-judulnya ya, tergantung bidangnya. Kebetulan saya dari kimia nih Kang Faisal, jadi memang baguslah mewakili sains dan mewakili sosial. Jadi bisa memberikan sudut pandang yang
berbeda lah gitu ya, saling mengisi, melengkapi. Nah ini bisa dilihat nanti di Sintanya beberapa tulisan, alhamdulillah rata-rata internasional, yang nasional juga ada beberapa ya. Kalau yang buku yang populer justru saya baru memproduksi 2 buku ya, itu pun juga hasil skripsi penelitian dari mahasiswa bimbingan saya tentang teknologi augmented chemistry ya, memahami kimia melalui teknologi augmented reality. Jadi sekarang kan lagi rame revolusi industri yang 4.0, jadi gimana caranya belajar itu tervisualisasi. Alhamdulillah kemarin ini diterbitkan oleh Bitread ya, publishernya. Terus yang sebelumnya ada penentuan kadar suatu zat menggunakan smartphone berbasis Android. Ini juga kalau ini sama kampus diterbitkan sama UIN ya. Yang ini yang augmented chemistry alhamdulillah juga akan diterbitkan oleh Elsevier ya, Springer itu dari Jerman. Mudah-mudahan tahun ini terbit ya. Jadi kalau untuk tulisan ilmiah ya adalah beberapa sedikit pengalaman nanti yang bisa di-share ya terkait dengan tulisan itu. Nah itu sedikit kenalan lah ya bagi yang belum kenal ya. Karena kemarin saya lihat di grup itu ada juga beberapa mahasiswa dan mahasiswa saya. Ini kayaknya nggak tahu karena ingin ikut pelatihan atau karena takut sama dosennya ya. Tapi mudah-mudahan karena termotivasi ingin tahu tentang penulisan lah gitu. Dan ini kan nggak diwajibkan nih, yang mau aja gitu. Nah, lalu saya sekarang ingin ngasih pengantar aja tentang mengenal menulis di jurnal ilmiah ya. Mungkin tidak akan semua slide ya yang akan saya sampaikan, hanya beberapa aja sebagai stimulus awal. Terlihat ya? Kok ada sound-nya? Oke. Nah, ini peran dari kementerian ya dulu bahwasanya tertanggal 2012 malah itu semua mahasiswa itu atau peneliti itu harus menerbitkan tulisannya di jurnal. Baik itu yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi, bahkan sampai internasional. Kenapa? Karena sayang kan hasil penelitian itu sangat banyak di negeri ini, tapi kalau hanya sebatas skripsi itu disimpan di prodi kan. Bahkan saya sempat tanya ini kalau udah numpuk dikemanain? Ya boleh dijual, boleh diloak gitu. Batasnya itu 3 tahun katanya. Jadi kalau setelah 3 tahun itu dokumen negara tuh boleh untuk diloak gitu, dijual. Tapi bayangkan kalau tulisan kita itu terpublish di jurnal, itu yang membaca bukan hanya kita tapi seluruh dunia dan bermanfaat bagi yang lain ya. Termasuk juga tadi di artikel populer ya di media massa, kalau sekarang mungkin istilahnya jejak digital gitu ya, ada jejak digital yang bisa kita baca gitu ya, sehingga orang itu punya kenangan untuk bisa dibaca lagi oleh orang lain. Saya ambil contoh kasus yang menarik lah, sekarang lagi rame outbreak kan, wabah ya COVID-19 ini. Itu jurnal-jurnal ilmiah itu sekarang bahas semua tentang COVID gitu, karena memang masyarakat butuh pencerahan, masyarakat butuh data yang valid terkait dengan COVID-19 itu seperti apa gitu. Nah nanti oleh teman-teman jurnalis, tugasnya Kang Faisal dan kawan-kawan, itu dibuat artikel populernya atau dibuat berita yang lebih renyah dibaca gitu. Nah, sedangkan kita itu tetap punya kewajiban untuk menulis, ya para peneliti ya dan juga dosen, itu punya kewajiban untuk menulis di jurnal-jurnal nasional dan internasional, agar penelitian terbaru itu bisa diakses oleh masyarakat. Gitu. Jadi, apakah betul cara penularannya hanya dengan udara, itu bisa diteliti kan, dan itu harus dipublikasikan. Saya kemarin menemukan juga jurnal, tapi tadi saya cari lupa nyimpennya ya. Ada satu jurnal teman-teman dosen dan juga dokter itu bikin artikel jurnal lengkap sekali tentang overview COVID-19 di Indonesia. Itu sangat informatif, dari mulai obatnya, cara pencegahannya, cara penyebarannya. Pokoknya dibahas secara ilmiah. Nah, kalau untuk akademisi itu sangat cocok. Nah, nanti tinggal disarikan oleh teman-teman jurnalis, oleh teman-teman media. Nah, jadi ini sebenarnya secara regulasi negara sudah punya aturan bahwasanya wajib nulis, tidak hanya skripsi. Bahkan nanti itu ke depan itu nggak ada skripsi. Jadi semuanya cukup publis aja di jurnal sudah lulus itu. Itu sudah diterapkan di luar negeri. Nah, negara kita katanya
beberapa tahun ke depan akan seperti itu. Jadi nggak boleh lagi tebal-tebal nulis skripsi itu. Cukup maksimal 15 halaman, 10 halaman. Lalu diterbitkan di jurnal internasional, jurnal nasional, baru dia boleh lulus. Jadi itu secara kebijakan seperti itu. Nah, jadi itu bisa, ya mungkin kalau jurnal lebih kepada kalangan akademisi ya, oleh dosen, mahasiswa, dan para peneliti Pak, segmennya itu. Tahun 2010 ini saya belum update ya, 2010 ternyata Indonesia itu sangat jauh kalah ya dari Malaysia, Thailand, apalagi Jepang terkait dengan produktivitas nulis di artikel ilmiah gitu ya. Jadi angkanya sangat jauh. Sekarang agak naik sedikit, mau menyaingi Malaysia, hampir tersusul, tapi masih di bawah Malaysia ya. Thailand udah lewat, kalau Jepang tetap masih unggul. Ini Asia ya. Jadi sebenarnya sayang juga banyak penelitian tapi nggak terbit di jurnal. Nah, untuk apa para akademisi atau mahasiswa, dosen itu harus akrab dengan jurnal atau dengan artikel ilmiah? Karena dia nanti bisa memahami bidangnya, sesuai bidangnya untuk bisa diterapkan dalam penelitiannya, lalu juga bisa tahu mana jurnal yang berkualitas, mana yang tidak. Lalu nanti hasil penelitiannya itu mencoba untuk diterbitkan di jurnal ilmiah internasional atau yang terakreditasi. Gitu. Nah, apa fungsinya sebenarnya artikel ilmiah itu, terutama yang sudah terbit di jurnal? Pertama, untuk mengkomunikasikan hasil penelitian, ya, baik itu eksperimen ataupun teoritik. Jadi tadi kan udah meneliti, tapi sayang orang nggak tahu, publik nggak tahu di akademik itu dipublikasikan melalui jurnal. Untuk yang kedua, untuk mendokumentasikan hasil-hasil penelitian, ya. Jadi kita mau nyari ini, ingin ditanya ini COVID-19 ini sebenarnya udah ada nggak penelitiannya dari tahun berapa? Oh, ternyata kalau ditulis di jurnal itu bisa kita cari, dari sejak tahun 60-an, tahun 80-an itu sudah ada. Tinggal di searching ketemu, ternyata ini manfaat dari jurnal itu mendokumentasikan hasil-hasil penelitian. Juga yang ketiga, yang tidak kalah penting, juga untuk mengklaim temuan yang diperoleh oleh seorang atau sekelompok peneliti. Nah, sekarang kan zamannya suka ini ya, pencitraan. Aku ngaku itu hasil tulisan saya, hasil penelitian saya. Gitu. Nah, kalau sudah dipublikasikan di jurnal, ya insya Allah aman lah. Jadi, kok itu perasaan kayak tulisan saya? Makanya nanti ada istilah plagiarism ya, ada istilah plagiarisme dalam penulisan itu, terutama di tulisan ilmiah. Gitu ya. Nah, isinya apa sebenarnya secara substansi? Isinya adalah kumpulan akumulasi pengetahuan baru, jadi hal-hal baru mengenai penelitian, lalu juga hasil pengamatan empiris, dan juga pengembangan gagasan-gagasan baru. Jadi semua yang sifatnya up to date itu pasti ada dalam jurnal. Nah, ini nggak usah ya. Nah, beda dengan tulisan populer yang di media massa, yang mungkin yang penting substansinya tersampaikan, gayanya lebih dengan bahasa yang lebih renyah dan mudah diterima oleh masyarakat umum. Nah, kalau jurnal memang dia punya karakteristik tersendiri ya. Dari segi bentuk, struktur, dan sifat-sifatnya itu tertentu, ada kaidah-kaidahnya, ada teknik-tekniknya, disebut dengan template ya, atau gaya selingkung kalau bahasa Indonesianya. Nah, itu karakteristiknya beda-beda. Mereka punya setiap pengelola jurnal itu punya template atau gaya selingkung masing-masing. Nah, sifatnya apa dari artikel ilmiah itu? Pertama, objektif. Dia nggak boleh mengangkat subjektivitas. Ya, harus tetap objektif. Berdasarkan apa? Riset. Jadi, artikel ilmiah yang baik itu tulisannya berdasarkan riset. Nggak bisa hanya studi literatur, tapi harus ada risetnya. Lalu rasional. Ya. Misalnya contoh kalau di kimia dulu sempat rame, molekul air itu bisa berubah-berubah struktur kristalnya kalau dibacakan doa gitu ya, atau dimaki-maki gitu, atau di lagu dangdut, morotal, itu bisa berubah. Nah, itu rasional nggak sih? Nah, harus dibuktikan dengan riset, dengan penelitian. Lalu kritis, ya, artinya kritis tidak pragmatis, dia memberikan analisis yang bisa menunjang penelitian yang sudah dilakukan. Yang paling penting tadi adalah up to date. Jadi kalau ingin tahu hasil riset terbaru, ya bacalah artikel ilmiah, jurnal gitu. Karena dia selalu up to date, dia selalu memperbaharui tulisan-tulisan.
Nah, siapa yang bisa menerbitkan? Semua akademisi sebenarnya, dari mulai mahasiswa S1, S2, S3, dosen, peneliti di lembaga penelitian ataupun di industri, termasuk guru. Guru juga sekarang terkategori yang harus produktif nulisnya. Biasanya kan kalau guru ini sibuk sama administrasi ya, silabus, RPP gitu. Sekarang mungkin ada kampus Merdeka, belajar Merdeka, ya harusnya lebih produktif. Harus banyak nulis juga nih. Bisa apa lagi. Nah, semuanya bisa boleh menulis asal memenuhi persyaratan originalitas, asli tulisannya, nggak boleh jiplak, nggak boleh plagiat, lalu secara kualitas itu terjaga. Makanya kalau di jurnal itu ada reviewer. Mungkin kalau di media cetak, di koran itu ada editor gitu ya, ataupun ada yang ngecek tulisan dan sebagainya, layoutnya, termasuk substansi tulisannya. Nah, kalau di jurnal itu ada namanya reviewer. Reviewer nanti mengecek substansi, nanti editor ngecek gaya selingkungnya, terus juga tipe penulisan, templating dan sebagainya. Lalu syarat berikutnya kemutakhiran, tadi harus up to date dan bermanfaat yang untuk masyarakat. Nah, ini beberapa contoh ilmiah, saya mungkin agak akhir nih, menjelang akhir, beberapa contoh nama ilmiah. Jadi jurnal ilmiah itu ada yang sifatnya umum, misalnya namanya Nature atau National Geography. Ini berarti isinya umum, ya, macam-macam. Ada tentang hewan, ada tentang tumbuhan, ada tentang alam semesta, banyak. Ada juga yang agak spesifik, misalnya Research in Science Education. Berarti dia spesifik di penelitian pendidikan sains, ya, atau pembelajaran, science teaching, ya. Itu agak spesifik. Ada lagi yang spesifik, ya. Kalau tadi sains, ini lebih ke mata cabang dari sains, kontribusi fisika, alkemi tentang kimia, American Chemical Society Cancer, berarti tentang kanker, penelitian kanker. Ada juga yang sangat spesifik, ya. Ini kalau di kimia ada inorganika, berarti dia tentang kimia anorganik. Ini mohon maaf contohnya tentang yang sains semua ya, saya belum mengutip yang sosial karena sering interaksi dengan yang sains. Ada juga yang sangat-sangat spesifik ya tentang elektron mikroskopi ya. Jadi udah mas spesifik, lebih sangat spesifik lagi. Jadi ada turunannya lagi. Ini ada jurnal-jurnal yang seperti itu. Nah, tapi ada kelemahannya. Semakin spesifik suatu jurnal itu, maka sebenarnya biaya publikasi makin mahal, biaya langganan juga semakin mahal. Jadi memang itu berbicara kalau cost ya pasti akan mahal. Tapi pembacanya pun segmennya semakin sedikit. Jadi itu beberapa contoh lah ya tentang jurnal ya. Nah, selanjutnya ini saya ingin menyampaikan sedikit lah ini tentang plagiarisme yang sebenarnya penting. Dan plagiarisme ini tidak hanya untuk artikel jurnal sebenarnya, tapi juga untuk artikel populer, ataupun dimanapun tulisan itu berada. Jangan sampai kita termasuk orang-orang yang melakukannya gitu ya. Apa plagiarisme itu? Yaitu tindakan mencuri gagasan atau hasil pemikiran dari tulisan orang lain yang digunakan dalam tulisan seakan-akan gagasan dan tulisan orang lain tersebut adalah gagasan miliknya sendiri, sehingga merugikan orang lain. Ini penting. Bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya ada banyak teknik. Ya, kalau dalam penulisan artikel ilmiah ada yang namanya sitasi atau reference, ya, merujuknya ke siapa. Jadi boleh kita ngambil copy paste gitu ya, tulisan-tulisan orang, tapi harus dituliskan sitasinya ke siapa. Misalnya kalau ke saya berarti Irwansyah 2020 gitu ya, atau tahun berapa disebutkan. Dan yang tidak kalah penting juga kita bisa mengatasi dengan yang namanya parafrase ya, kalau dalam bahasa istilah ilmu bahasa itu ada parafrase. Parafrase itu berarti mengubah struktur kalimat ya dengan gaya bahasa sendiri, tapi substansinya sama. Itu untuk mengatasi plagiarisme. Ya. Lalu juga jangan sampai melakukan fabrikasi data dan falsifikasi data. Ini kalau dalam artikel ilmiah sangat penting. Kalau ini dilakukan, maka sebenarnya jurnal itu tidak layak untuk diterbitkan. Bagaimana mungkin dia bisa membuat data-data palsu, fiktif gitu ya, atau misalnya diubah gitu ya, akhirnya menyesatkan orang. Yang paling ngeri kan ada beberapa rektor atau bahkan guru besar yang dicopot jabatan guru besarnya karena dia plagiarisme dan melakukan falsifikasi dan fabrikasi itu karena dianggap jiplak gitu ya. Itu kan mengerikannya. Nah, ini terakhir dari saya. Nanti kalau misalnya akan ada kelas lanjutan gitu ya, saya akan fokus membahas item-item ini aja. Jadi dalam artikel ilmiah itu sistematikanya sudah baku ya,
tidak akan lari kemana-mana. Ya. Nah, ini beberapa catatannya. Yang paling penting harus ada judul, lalu nama dan alamat institusi penulisnya, lalu abstraknya, kata kuncinya, kalau ada pendahuluan, eksperimen kalau dia sains, kalau sosial berarti enggak, hasil pembahasan, kesimpulan saran, material tambahan kalau ada, pernyataan terima kasih kalau dalam bahasa Inggris, acknowledgement kalau di jurnal-jurnal internasional, dan daftar rujukan atau referensi dan daftar pustaka. Nah, ini nanti yang akan kita bisa bedah kalau nanti memang akan ada tambahan pertemuan ya lebih spesifik lagi yang akan kita bahas lebih lanjut. Nah, terakhir dari saya sebelum dikembalikan ke Kang Fikri, ini karena pertemuan pertama ya, saya ingin menyampaikan inspirasi dan motivasi aja yang paling penting bagi kita semua. Jadi kalau kita nggak bisa menjadi tokoh, kita nggak bisa jadi inspirator dan pembicara yang luar biasa, maka tidak salahnya kita menseriusi untuk menulis ya. Karena menulis itu ada jejaknya, ada nah ini nih kata-katanya. Ini jurnal saya pengelola jurnal Tatis Kimia. Kata Imam Al-Ghazali, bila kau bukan anak raja, juga bukan anak ulama besar, maka menulislah. Kenapa? Karena ya apa yang bisa kita munculkan sebagai seorang muslim yang mungkin bisa memberikan kontribusi terhadap umat, terhadap masyarakat. Kalau kita bukan anak sultan, ya sekarang ada istilah itu ya, anak sultan, terus juga ulama juga bukan turunan kiai gitu. Ya cobalah menulis, karena menulis itu bisa menjadi cara untuk berdakwah, bisa menjadi cara untuk memberikan pengetahuan, mengklarifikasi informasi dan sebagainya. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa ada diskusi ataupun masukan-masukan dari yang lain ya, sebagai feedback dari teman-teman yang gabung di Zoom maupun di YouTube ya. Sebagai informasi Kang Firky, karena ini pakai akun YouTube saya ya, di YouTube juga sudah ada beberapa yang gabung. Nanti kalau ada yang bertanya via live chat nanti saya sampaikan deh. Tapi sejauh ini baru komen-komen umum aja sih. Ini Kang Firky juga udah gabung ya di YouTube-nya ya, ngamatin. Jadi saya bantulah untuk mengamati YouTube channelnya. Itu saja mungkin. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Kang Firky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Kang Firly yang sudah menyampaikan materi di sesi kedua ini ya, luar biasa. Ini tentang jurnal ilmiah. Kalau boleh saya simpulkan dari pemaparan 1 dan pemaparan 2 ini, intinya kalau artikel yang tembus media massa itu tentu harus melalui seleksi ya, dan itu memang tulisan yang bagus lah gitu sehingga bisa masuk, bisa tembus karena terseleksi ya oleh tim editor di sana. Nah, termasuk juga jurnal ilmiah sama ya, pasti ada editornya, tidak main-main juga. Nah, maka ini sebenarnya satu hal yang sangat penting bagi kita sebagai orang-orang yang menggeluti dunia kepenulisan ya, bahwa salah satu cara mungkin tulisan kita itu layak dipublikasi secara luas itu adalah ketika tulisan tersebut masuk dalam editor ya, masuk dalam semacam seleksi gitu ya, seleksi sehingga tulisan kita itu benar-benar teruji gitu. Ya, barangkali ada yang mau bertanya melalui Zoom meeting ini, silahkan dibuka sesi pertanyaan bagi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom. Mangga kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Di sini ada 3 orang ya. 3 orang yang sudah gabung selain pembicara dan saya.
ada Neng Wina, terus Timah dia. Dia tuh Syaukiah. Oh, ya ini Teh Siti ya. Kemudian ada Wawan. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan atau menyampaikan pandangannya tentang artikel dan juga jurnal ilmiah, silakan. Kalau sambil nunggu itu Kang Fikri ada pertanyaan dari YouTube nih. Oh iya, mangga Pak. Ini kebetulan kayaknya ke saya ini nanyanya. Pak izin bertanya, kenapa Blogspot tidak bisa dijadikan sebagai referensi untuk makalah, jurnal, praktikum, dan lain-lain? Hal apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum menulis jurnal? Ya, saya respon langsung ya, Kang Fikri ya. Ya, langsung aja. Kenapa Blogspot nggak bisa sebagai referensi? Ya, sebenarnya bukan berarti kita menganggap Blogspot itu tidak penting ya, atau bahkan dianggap tidak valid. Tapi dalam kriteria referensi yang digunakan sebagai artikel ilmiah itu berbeda dengan artikel populer ataupun yang bahasa populer ya. Jadi artikel ilmiah itu dia boleh dijadikan sebagai referensi ketika hasil riset gitu. Nah hasil riset itu akan muncul di mana? Ya di jurnal lagi gitu ya. Jadi nggak bisa mengutip website, terus mengutip blogspot, mengutip kanal-kanal yang bukan berasal dari jurnal. Jadi dalam kriteria atau syarat penulisan artikel ilmiah itu dia harus merujuk ke yang sifatnya ilmiah juga gitu. Kecuali mungkin kalau bahasa lisan. Jadi misalnya kalau kalian misalnya mau menyampaikan presentasi gitu ya, presentasi atau menjelaskan hasil riset, itu boleh menggabungkan dengan tulisan-tulisan di blogspot, di website. Karena gayanya gaya lisan, disampaikan ulang. Itu juga valid, karena kan ada sumbernya, blogspotnya mana, websitenya mana. Gitu. Tapi kalau tulis di jurnal nggak bisa. Ya, nanti para reviewer itu akan menggarisbawahi, bahkan mereject gitu ya, menolak referensi-referensi yang ada di blogspot dan pokoknya selain jurnal aja. Jadi logikanya itu mau bikin tulisan yang ilmiah ya harus mereferensi ke yang ilmiah juga dong. Nah, berarti harus ke jurnal lagi. Gitu. Jadi nggak bisa disitasi atau dirujuk yang bukan selain jurnal. Gitu ya. Lalu apa saja yang perlu disiapkan sebelum menulis jurnal? Yang jelas ya bahan tulisannya ya. Cuman tadi saya bilang di sifat atau karakteristik jurnal itu idealnya itu hasil riset, jadi bukan literatur review. Memang ada beberapa jurnal yang memperbolehkan literatur review, yaitu silakan aja sah, terutama di sosial ya, sosial dan yang agama itu boleh. Tapi kalau yang sekarang itu mau baik itu sosial maupun sains kan udah berkembang, harus harus hasil eksperimen atau studi lapangan lah gitu. Jadi lebih valid datanya tapi tetap ditunjang oleh studi review gitu ya, baca literatur dirujuk. Jadi intinya apa yang harus disiapkan ya bahan tulisannya itu terutama dari hasil riset. Nah, jangan pikirkan hasil riset itu yang susah-susah gitu ya, yang harus berapa bulan bahkan bertahun-tahun. Yang sederhana aja, keseharian juga boleh, atau mungkin hasil pembelajaran di kampus, hasil penelitian skripsi yang mungkin belum selesai juga bisa. Jadi disebut dengan proceeding. Jadi artikel ilmiah itu bisa jurnal, bisa proceeding. Apa bedanya? Dari namanya juga ada proceed. Proceed itu ya masih proses ya, belum final. Makanya kalau nerbitin hasil penelitian yang belum beres itu bisa di proceeding. Dan itu juga disebut ilmiah, artikel ilmiah. Tapi kalau sudah selesai, sudah rampung penelitiannya, itu bisa ke jurnal yang lebih lengkap. Saya kira itu pertanyaan untuk yang via YouTube. Itu mungkin Kang Fikri. Ini ada lagi tapi di chat tuh. Kang Fikri bisa lihat chatnya nggak di Zoom? Itu oh iya, ada juga yang nanya. bisa. Ini dari Kang Wawan ya. Mau bertanya Ustadz, dalam membuat tulisan sebetulnya untuk membuat judul yang bagus bagaimana? Bolehkah memakai kata tanya, pendek atau panjang? Ini mungkin bisa dijawab oleh kedua narasumber ya. Enggak, mungkin dari Kang Faisal dulu. Nah.
Kang Faisal mungkin bisa jawab ya. Oh, itu Audionya di audionya. audionya di on kan dulu. Nah, sip. Mas. Kalau untuk penulisan judul gitu kan ya, kita seperti biasa di sini ada dua pembahasan ya, artikel media massa sama artikel media populer itu. Kalau di media massa, sejauh yang saya amati lebih banyak judul yang menggunakan tidak menggunakan tanda tanya, tapi ada juga yang menggunakan tanda tanya gitu kan. Nah, kalau terkait panjang atau pendek, biasanya sih misalkan kita berbicara grup Tempo gitu kan ya. Tempo itu kalau tidak salah untuk penulisan judul maksimal tuh 8 kata ya. 8 kata atau 10 kata ya. Segitulah pokoknya antara 8 atau 10 kata untuk judul di Tempo Group gitu kan. Apalagi kalau beda lagi kalau misalkan untuk majalah Tempo gitu kan. Kalau majalah Tempo biasanya 4 kata, maksimal 5 lah gitu. Nah, artinya apa? Judul ini kan sebenarnya kalau saya melihat inti dari sebuah artikel gitu kan judul itu. Jadi bagaimana caranya penulisan judul itu bisa membuat orang menjadi penasaran gitu. Nah, kalau misalkan penggunaan judul yang menggunakan tanda tanya, ini benar-benar inti dari sebuah tulisan. Biasanya merujuk kepada sebuah kesimpulan kan. Kalau misalkan penulisan judul yang menggunakan tanda tanya gitu, biasanya si pembaca ingin atau terburu sebuah kesimpulan. Biasanya sih gitu yang saya rasakan itu kan ya ketika membaca sebuah artikel yang menggunakan judul kalimat tanya. Jadi kalau misalkan lebih baik yang menggunakan kalimat atau kata yang jumlahnya panjang atau yang pendek ya, kalau kata saya sih yang ringkas, penggunaan judul yang baik menurut saya yang menggunakan kata yang ringkas seperti itu untuk di media massa konvensional ya. Tapi kalau di media online atau misalkan media-media populer gitu, kadang penggunaan judul itu sekarang trennya itu ya, kalau saya lihat ada juga yang menggunakan kata-kata yang jumlahnya banyak gitu dan tandanya juga gitu kan. Kalau nggak salah itu kaitannya dengan SEO gitulah, SEO gitulah. Gitu sih, itu kadang-kadang berkaitan dengan tren juga sih penggunaan judul yang panjang atau menggunakan tanda tanya. Ini untuk media atau artikel populer ya, bukan media massa konvensional. Seperti itu mungkin jawabannya. Jadi mayoritas tidak menggunakan tanda tanya ya. Ya. Dan juga lebih ringkas atau lebih pendek. Dan biasanya kalau di media massa itu kan terbatas ya, dibatasi judul itu berapa kata ya. Dari Pak Perli mungkin ada yang mau ditambahkan? Ya, kalau di artikel ilmiah itu juga sama sebenarnya, jadi nggak boleh terlalu panjang, juga nggak boleh terlalu pendek. Istilahnya adalah judulnya efektif ya. Kalau secara teknis ada batasannya. Di kita jurnal artikel ilmiah itu maksimal 15 kata. Jadi mungkin kalau di Kompas, di yang populer itu kira-kira 8 atau 10 ya. Nah, kalau di jurnal itu rata-rata maksimal 15 kata. Jadi kalau lebih dari 15 kata, itu pasti diminta untuk direduksi. Kalau di jurnal ya, di artikel ilmiah. Jadi nggak boleh panjang-panjang. Nah, tapi saya sepakat sebenarnya harus mencerminkan isi gitu. Jadi judul itu harus mencerminkan isi. Kalau bahasanya variabel-variabel yang dibahas itu ada dalam judul gitu. Nah, lalu pertanyaan berikutnya, boleh nggak pakai tanda tanya atau kata tanya gitu? Sejauh ini memang masih agak tabu menggunakan kata tanya, tapi saya pernah menemukan beberapa artikel jurnal ilmiah itu sudah ada, yang internasional, yang di Scopus, termasuk beberapa dosen UIN itu saya lihat ada yang pakai kalimat tanya tapi juga berhasil diterbitkan. Jadi sebenarnya tidak menjadi larangan lah gitu kalimat tanya. Karena kalimat tanya pun juga biasanya
retoris gitu. Jadi nggak usah bukan untuk dijawab, tapi untuk apa ya, menegaskan aja. Jadi retoris itu kan pertanyaan yang tidak perlu dijawab ya. Jadi misalnya kayak tadi misalnya saya kan sebelum ini habis ngisi ini juga ya, mau jadi moderator kajian menyambut Ramadan nih. Kita bikin tema itu ada pertanyaannya, misalnya menyambut bulan suci, menyambut bulan penuh berkah di tengah wabah, titik, siapkah kita? Tanda tanya kan itu. Nah itu kan tanda tanya apa, pertanyaan retoris, siapkah kita itu? Dijawab dengan apa? Dijawab dengan ya, isi diskusinya. Nah kalau di tulisan berarti dijawab dengan apa? Dijawab dengan tulisannya, dengan isi tulisan. Jadi kesimpulannya boleh menggunakan kata tanya walaupun masih jarang atau masih tabu lah, tapi sebenarnya tidak ada larangan. Nah, kalau untuk jumlah panjang pendek itu relatif, tapi normally-nya itu maksimal 15 kata, nggak boleh lebih dari itu. Itu, Kang Fikri. Ya, itu ya. Lalu ada pertanyaan lagi, Pak Ferli dan ya, Kang Faisal di chat Zoom ya, dari Teh Neng Wina. Ustadz, mohon maaf mau bertanya, bisa dikatakan jurnal itu maksimal berapa halaman ya? Ini untuk Pak Ferli ya. Nah, ini langsung aja ya, karena nggak terlalu ini, singkat aja, karena nanya cuma jumlah maksimal ya. Jawabannya beda-beda, ya, jawabannya beda-beda. Tergantung tadi yang saya bilang, ada namanya template atau gaya selingkung. Setiap pengelola jurnal itu punya kriteria sendiri, berapa maksimum halaman. Tapi rata-ratanya 15 lah. 15 itu udah tengah-tengah lah. Kalau yang sains lebih sedikit lagi, ada yang 6, ada yang 7 gitu ya. Tapi rata-rata maksimal 15 atau 20. Tapi tidak ada kesepakatan atau regulasi yang fix berapa jumlah halaman. Tergantung gaya selingkung atau template dari pengelola jurnalnya. Itu. Ya, oke. Lalu ada pertanyaan lagi dari Teh Siti. Assalamualaikum, izin bertanya. Kriteria buku yang bisa dijadikan referensi atau rujukan jurnal ilmiah, adakah tingkat sumber dalam pembuatan jurnal ilmiah, misalnya S1, S2, atau jurnal ilmiah yang lainnya? Oke, langsung aja ya. Apakah ada kriteria bukunya yang bisa dijadikan sebagai referensi atau rujukan jurnal ilmiah? Ya ada. Kriterianya adalah harus berdasarkan riset juga. Yang tadi saya bilang, sama dengan pertanyaan yang awal. Yang boleh direferensi untuk nulis di jurnal itu harus dari artikel ilmiah lagi. Nggak boleh pakai artikel populer, nggak boleh dari artikel yang tanpa riset. Jadi ini memang karena segmen pembacanya juga khusus untuk akademisi dan peneliti, ya jadi memang harus berdasarkan riset. Walaupun juga bisa sih dibaca oleh masyarakat umum, ya masyarakat awam bisa aja. Tapi mungkin kan bidangnya kan spesifik, mungkin nanti nggak semua mengerti gitu ya. Kayak yang sekarang COVID-19 itu dibaca oleh orang-orang sosial kan mungkin agak repot juga nih tentang medisnya, tentang klinisnya. Tapi juga ada aspek-aspek yang bisa diangkat. Jadi intinya apa kriterianya yang bisa dijadikan sebagai rujukan jurnal? Berarti bukunya itu harus buku yang artikel ilmiah. Boleh textbook, boleh textbook, artinya textbook itu buku yang tidak mutakhir, lama, misalnya tahun 80-an, tahun 90-an. Tapi itu sifatnya textbook, bukan jurnal. Jadi hasil hasil tulisan buku yang juga isinya itu komprehensif, ya. Misalnya ngebahas tentang satu bidang, mungkin tebalnya bisa ratusan halaman, tapi sekarang suka banyak e-booknya, electronic booknya, PDF-nya. Nah, itu boleh. Jadi buku boleh, ya, karena kalau di buku textbook itu dia mencakup ilmu-ilmu yang fix, yang tidak akan berubah. Misalnya kayak gaya gravitasi, misalnya hukum-hukum yang sudah disepakati oleh ilmuwan sebelumnya, sebelum ada teori baru, itu boleh, ya, boleh diambil sebagai rujukan. Kalau di sosial misalnya ada teori sosial, manajemen konflik dan sebagainya, itu juga boleh. Jadi syaratnya kalau buku itu harus textbook. Jadi nggak boleh bukunya buku populer ataupun buku cerpen, novel, itu nggak boleh. Kalau di jurnal ya harus dari textbook atau dari yang merupakan bukunya itu hasil riset atau hasil penelitian. Itu, Kang Fikri. Ya. Lalu ini masih dari Kang Wawan ya.
Jadi beliau menanggapi, terima kasih atas jawabannya. Lalu kemudian Oh iya. bertanya lagi, jika tulisan kita dikirim ke media massa, kemudian dipotong oleh editor, apa yang harus kita lakukan? Biasa saja atau bisa diprotes? Ngambek masih gitu. Kang Faisal mungkin, ya. Nah, ini menarik sih. Kebetulan saya sempat baca percis persoalan seperti pertanyaan dari Kang Wawan ya. Ini terjadi di koran Kompas. Kalau nggak salah itu akhir tahun kemarin atau awal tahun sekarang lah. Jadi ada nih yang ngirim opini ke koran Kompas. Kemudian besoknya itu si penulis tersebut menulis protes di surat pembaca yang ditujukan kepada redaksi Kompas khususnya rubrik opini. Jadi ternyata di tulisan tersebut ada paragraf yang dihilangkan ya, saya lupa lagi ya persisnya dihilangkan atau diubah untuk menyesuaikan dengan space halaman koran gitu kan ya. Nah si penulis tersebut keberatan gitu kan, ya kayaknya itu dikurangi, kemudian dipotong beberapa kata, akhirnya kalimatnya berkurang, intinya gitulah karena kebutuhan space ya. Nah si penulis tersebut protes, kalau begitu itu kesimpulan bukan dari saya, itu kesimpulan dari Kompas gitu kan. Nah intinya si penulis protes karena ada beberapa paragraf, ada paragraf yang kalau misalnya dihilangkan lah beberapa kata untuk menyesuaikan dengan space di halaman tersebut ya. Dan pihak Kompas sendiri berargumen ya ini sudah ini menjadi keputusan bersama tim editor untuk rubrik opini seperti itu. Jadi kalau misalkan ditanya apakah boleh protes, ya menurut saya sah-sah saja gitu kan, selama penulis tersebut merasa konteks tulisan jadi berubah atau jadi hilang atau jadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan si penulis tersebut, seperti itu. Nah, menurut saya solusinya adalah ini kembali lagi kepada penulis ya. Biasanya setiap koran atau setiap media massa selalu menyertakan persyaratan, misalkan opini atau artikel yang dikirim maksimal 800 kata misalkan. Nah, penulis sebisa mungkin menyesuaikan dengan persyaratan tersebut. Tapi kadang ada juga penulis, misalkan kita berbicara opini di koran Kompas ya, ada yang menulis satu halaman full atau setengah halaman full lebih dari syarat yang ditentukan oleh media tersebut. Nah, kalau kasus seperti ini biasanya ini pihak media sendiri yang meminta si penulis untuk mengirimkan artikel tertentu, mungkin jumlah katanya melebihi dari apa yang dipersyaratkan oleh media bersangkutan. Itu bisa saja terjadi seperti itu. Nah, berarti kalau misalkan dipotong oleh editor sehingga menghilangkan konteks tulisan atau menghilangkan konteks sebuah paragraf, saya rasa sah-sah saja si penulis untuk protes kepada pihak media yang bersangkutan, seperti itu sih. Ya, oke. Lalu ada beberapa pertanyaan lagi ya yang dari YouTube. Izin bertanya, kira-kira kesulitan yang sering dihadapi ketika nulis jurnal apa saja nih? Nah, enggak Pak Perli? Sebenarnya sama dengan masalah menulis pada umumnya ya. Kalau sudah nggak moody ya nggak mood ya susah juga nerusin untuk nulis ya. Cuman yang paling utama bedanya kalau nulis jurnal itu yang paling repot itu sebenarnya mencari sumber data primernya ya. Jadi kita tuh terbatas ya di negeri ini, apalagi yang akses jurnal internasional itu terbatas. Jadi berbayar rata-rata, tidak open access ya. Jadi akhirnya apa? Akhirnya penulis itu nggak bisa mendapatkan sumber yang baik gitu ya, karena terbatas aksesnya gitu. Walaupun ya biasanya orang Indonesia kreatif ya, suka ada aja caranya untuk ngakalin gitu ya. Gimana caranya biar yang berbayar itu jadi gratis gitu. Ada juga cara-caranya. Ya, tapi itu teknis lah. Tapi yang lebih utama sebenarnya adalah melawan rasa malas itu sendiri ya. Sama seperti pada umumnya nulis yang lain, pasti kalau malas ya gak akan beres gitu. Cuman gitu ya, Kang Faisal ya. Cuman kalau dari segi jurnal bedanya itu aja, mencari data lah referensi. Kalau artikel populer kan
bisa aja bahasa kita semua ya, kita nulis lagi kebayang kita tulis dengan bahasa kita. Tapi kalau artikel jurnal itu artikel ilmiah itu ya harus basis data, jadi nggak bisa ngarang. Itu yang sulit, paling harus nyari data yang primer. Terus ada satu lagi yang menarik sebenarnya, kemarin itu saya dapat tantangan gitu, Pak Feli bisa nggak ini artikel jurnalnya hasil penelitiannya dibikin buku populer biar orang tuh bacanya lebih mudah gitu. Ternyata juga susah. Maksudnya saya harus membahasakan bahasa ilmiah ke bahasa umum itu repot juga gitu ya. Memang bukan segmennya gitu. Tapi ya alhamdulillah akhirnya beres juga dengan keterbatasan. Tapi tetap segmented gitu. Yang baca juga nggak semua orang bisa. Hanya mungkin di bidang kimia aja yang mau. Tapi bisa dibaca mungkin oleh anak SMA, anak SMP itu lebih mudah. Nah itu apa namanya responnya. Sekalian aja Kang Fikri ya. Ini kayaknya yang bawah juga untuk saya nih dari Resti Hendarwati. Kalau misalnya kita bukan mahasiswa lagi, bukan dosen, tapi tulisan kita ingin dimuat sebagai jurnal, apa bisa? Bagaimana prosesnya? Apakah ada syarat khusus lainnya? Ya, sebenarnya yang boleh nulis di jurnal itu bisa siapa aja gitu ya, nggak harus peneliti dan dosen ataupun mahasiswa. Tapi memang ada syarat satu jurnal yang memang harus dicantumkan dan tidak boleh tidak ditulis. Apa itu? Yaitu afiliasi lembaga. Nah, itu memang yang mungkin agak susah ya. Kayak kemarin saya sama Kang Fikri kebetulan nyoba kecil-kecilan ya Kang Fikri ya kemarin nulis di jurnal di UIN itu ada penawaran nulis tentang pendidikan karena Kang Fikri juga guru gitu. Saya minta coba bisa nggak kolaborasi Kang Fikri nulis penelitian tentang pendidikan, gimana cara talaki dalam Islam itu seperti apa sih gitu ya. Ditulis itu kan bisa aja masuk dimuat, tapi Kang Fikri pakai afiliasi, nama sekolahnya dicantumkan dari Heru Umar atau apalah gitu dicantumkan. Kalau hanya nulis Fikri Aziz alumni mahasiswa UIN nggak bisa itu. Nggak bisa ya, walaupun alumni UIN nggak bisa, jadi harus ada afiliasi lembaganya kalau ilmiah ya. Saya kira juga, tapi kalau artikel populer kan bisa misalnya penggiat remaja atau pemerhati remaja itu bisa aja ya dibuat seperti itu kalau populer. Tapi kalau jurnal itu walaupun dia udah nggak status mahasiswa bisa ya, bukan dosen juga bisa, bukan peneliti juga bisa, tapi harus ada afiliasi lembaga. Ya kalau mau tetap maksa bisa aja kan kita ambillah apa atau kita bikin sendiri lembaganya gitu. Atau juga nggak akan dicek sampai ke alamat. Ya walaupun tetap beberapa jurnal harus mencantumkan alamat lembaganya gitu. Tapi ini bagus nih pertanyaan dari siapa tadi itu Resti itu artinya mudah-mudahan yang bersangkutan termotivasi untuk nulis di jurnal walaupun udah nggak mahasiswa gitu, bukan juga dosen, bukan juga peneliti, karena ada tantangan tersendiri sebenarnya. Itu diakuinya bisa internasional juga karena kan aksesnya ke luar negeri dan sebagainya. Saya kira itu yang betul. Baik, masih ada pertanyaan ini mungkin buat Kang Faisal ya. Bagaimana referensi untuk pembuatan artikel? Apakah dibutuhkan atau pendapat pribadi saja? Berapa persen masing-masingnya? Apakah harus seimbang atau semuanya boleh pendapat pribadi? Enggak, Kang Faisal? Oke. Tentu idealnya sih, ini kita berbicara untuk media konvensional ya, artikel media konvensional kayak misalkan media massa cetak atau misalkan media massa online konvensional gitu. Idealnya sih yang saya amati, yang saya baca gitu kan, mereka selalu menggunakan referensi atau misalkan sumber ya untuk menguatkan argumen atau ide atau gagasan atas sebuah isu gitu kan untuk Sinyal putus. Masuk Kang. Masuk ya? Tadi sempat keluar. Sempat putus. Sinyal biasanya sinyal. Oke. Nah, idealnya harus ada gitu kan untuk memperkuat gagasan yang kita tulis seperti itu. Nah, ini kadang yang menjadi tantangan kalau buat saya pribadi gitu kan ya, untuk mencari sebuah referensi baik itu teori-teori atas sebuah isu gitu kan, ataupun referensi dari
jurnal ilmiah atau penelitian ilmiah seperti itu. Nah, porsinya jelas posisinya itu kan hanya menguatkan ya referensi ini. Jadi saya kira 80% sampai 90% ya sisanya gagasan atau ide dari si penulis itu sendiri gitu kan. Seperti itu. Kalau misalkan lebih banyak referensi atau sumber ya itu barangkali jatuhnya seperti menulis buku ataupun jurnal ilmiah itu sendiri. Seperti itu jawabannya sih. Baik, mungkin bisa ditambahkan lagi sama Pak Ferli, kalau di jurnal ilmiah nih, apa ya, referensi itu Referensi ya. segimana sih gitu, kalau Ya, dipresentasikan gitu. Jelas kalau di jurnal ilmiah nggak boleh pendapat sendiri kecuali hasil riset. Jadi maksudnya dia tetap harus mencantumkan rujukannya dari mana. Kalaupun isu penelitian sendiri ya tetap disebutkan hasil penelitiannya kapan, bukan oleh siapa. Kalau jumlahnya itu kalau yang internasional harus referensinya mutakhir 5 tahun terakhir. Jadi kalau misalnya kita terbitin 2020, nyantumin referensinya itu di 90-an, apalagi 80-an itu pasti dikomentari sama review. Dia harus 5 tahun terakhir, misalnya dari 2015 ya, sampai 2020. Nah, terus persentasenya biasanya kalau beberapa jurnal internasional itu 15 artikel. Jadi kalau 15 sampai 20 lah. Jadi kalau misalnya kita bikin proceeding yang lebih singkat atau jurnal itu minimal 15 atau sampai 20 referensi yang ilmiah. Nah, jadi nggak bisa pendapat pribadi. Jadi nanti harus hasil riset ataupun hasil dari jurnal ataupun dari textbook. Nah, gimana kalau kita ingin menyisipkan pendapat pribadi? Bisa caranya dengan tadi parafrase. Jadi ada tekniknya. Jadi kita mensitasi atau merujuk ke satu sumber, lalu kita sisipi pendapat kita. Nah, kita bikin parafrase. Misalnya, Fikri nih, merujuk pendapat saya tentang apa itu definisi pendidikan. Pendidikan adalah proses pembelajaran bla 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 dalam kurung Irwansyah 2020 misalnya. Kang Fikri ngerujuk ke tulisan saya, tapi di definisinya itu diparafrase, dibuat tambahan-tambahan kalimat hasil improvisasi diri sendiri. Itu boleh, tapi tidak menghilangkan substansi kalimatnya. Jadi kalau ingin menyusukan pendapat pribadi boleh, tapi harus merujuk. Jadi kalau di jurnal ilmiah atau artikel ini gitu, nggak bisa tanpa citasi, tanpa referensi atau tanpa rujukan. Kalau jumlahnya rata-rata 15 sampai 20 yang mutakhir. Ya, yang mutakhir itu gimana syaratnya? 5 tahun terakhir. Jadi terus update. Nggak bisa penelitian itu kan cepet ya, setiap tahun ada penelitian baru. Misalnya tentang COVID-19 ini, nggak bisa merujuk pada penelitian yang tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu pasti minimal yang 5 tahun terakhir, ataupun misalnya yang terbaru. Gitu. Oke ya, luar biasa. Jadi bisa dikatakan ini kebalikan dari artikel media ke media massa ya. Kalau artikel media massa itu kebanyakan opini pribadi ya. Kalau jurnal ilmiah kemungkinan opini pribadinya cuma nyempil-nyempil aja dikit. Itu pun hanya nebeng. Ini masih ada lagi pertanyaan? Dari YouTube itu. Oh, dari YouTube. Dari Siti Mariam ya. Pak izin bertanya, apabila jurnal yang dimuat tidak tervalidasi, bisakah untuk dimuat kembali setelah dilakukan revisi? Ya. Ini sebenarnya prinsipnya sama dengan yang populer juga ya. Kalau populer mungkin oleh editor ataupun apakah Kang Tesa mungkin lebih tahu. Tapi kalau di jurnal itu, pengelola jurnal itu biasanya istilahnya mereject, menolak. Jadi yang kalau ini mungkin bahasanya tidak tervalidasi. Ya kalau bahasa pengelolanya di reject aja, ditolak gitu. Artinya tidak layak terbit. Gitu. Nah, nanti ada rekomendasi. Kalau kesalahannya revisinya sedikit disebut dengan kesalahan minor, itu bisa revisi. Kalau kesalahannya mayor, nah itu bisa jadi revisinya utuh, maksudnya banyak gitu ya. Tapi juga ada yang sifatnya rejected. Rejected itu nggak layak untuk dimuat gitu. Nah, kalau udah rejected ya nggak bisa diterbitkan di jurnal yang
sama, harus diterbitkan ke jurnal yang lain, tapi tetap harus direvisi. Nah, makanya teman-teman dosen itu atau peneliti itu ada tekniknya. Kalau ingin mendapatkan masukan yang bagus, maka kita kirimkan ke jurnal yang bagus juga. Agar apa? Agar dapat komentar-komentar yang bagus dari para reviewer yang sudah internasional gitu. Walaupun di reject ya, ditolak, tapi dapat catatan. Ini misalnya pendahuluannya kurang apa, referensinya gimana, kurang pembahasannya kurang apa, tuh sudah catatan-catatan, kita revisi. Kalau rejected berarti nggak boleh ke jurnal yang sama, maksudnya ke jurnal yang lain itu boleh. Tapi kalau misalnya revisinya minor, boleh ke jurnal yang sama, boleh. Kadang pengelola tuh ngasih rekomendasinya required revision, berarti dibutuhkan revisi, itu boleh direvisi dulu, dikirim lagi boleh. Jadi tergantung keputusan dari pengelola jurnal. Nah, kalau dari populer mungkin tergantung keputusan dewan redaksi. Sama sih di jurnal juga ada dewan redaksi, ada editor in chief, ada managing editor, ada layout editornya gitu, editor layout, atau ada bagian bahasnya, ada sama sebenarnya. Melalui proses dewan redaksi itu diputuskan, oh ini revisi minor, kembalikan, boleh kirim lagi. Revisi minor juga sama, kembalikan, boleh. Tapi kalau reject atau ditolak, itu nggak bisa dibalikin lagi. Dia harus cari jurnal yang lain. Tapi ada yang menarik juga sih, udah ditolak, benerin, kirim ke yang lain, karena diterima. Jadi kadang ada ada keberuntungan lah, maksudnya jangan putus asa. Jadi kalau reject itu jangan putus asa, kirim lagi ke yang lain. Siapa tahu yang lain mah butuh naskah gitu. Karena ada juga yang pengelola itu butuh naskah yang mungkin masih awal-awal ya, jurnalnya itu belum terakreditasi atau mungkin belum terindeks internasional. Fokus tuh kadang butuh naskah banyak, ya bisa aja gitu, dikirim ulang. Itu mungkin kan itu. Mungkin ini juga menarik ya buat yang media massa. Barangkali Kang Faisal bisa menanggapi juga nih. Kalau artikel dikirim ke media, terus kita udah berapa kali ngirim ke media ya, terus nggak dimuat. Nah itu kan kadang kalau yang baru itu udah dikirim ke satu media udah aja, padahal ada peluang di media yang lain kan gitu. Barangkali ada pandangan Kang Faisal. Audionya Kang Faisal, audionya. Nah, sebenarnya untuk kasus seperti ini bisa saja sih kalau di media massa gitu kan ya. Misal kita ngirim ke media, ini berbicara media massa konvensional ya, baik cetak maupun online gitu kan. Ngirim ke media A gitu, ternyata nggak dimuat-muat. Nah, biasanya pihak media sendiri suka memberitahu gitu kan, misalkan mohon maaf artikel ini belum layak untuk dimuat di kami gitu kan. Nah, kalau misalkan udah ada pemberitahuan seperti itu, maka si penulis bisa saja mengirimkan ke media-media lainnya gitu kan. Tapi yang tidak boleh itu adalah kita mengirimkan satu artikel, satu naskah ke beberapa media di saat yang bersamaan. Khawatirnya tulisan tersebut dimuat dalam waktu yang bersamaan juga. Nah, ini lebih ke persoalan etika sih seperti itu. Bisa saja kalau misalnya kasus seperti ini bisa menjadi catatan buruk buat dari media ke si penulis tersebut gitu kan. Seperti itu sih. Ya betul, saya sedikit tambahkan ya tadi jadi keingetan ya dari kata-kata Kang Faisal tadi. Jadi kita sebenarnya boleh mengirimkan tulisan kita ke beberapa pengelola jurnal, ke beberapa penerbit gitu ya. Tapi itu harus ada nanti semacam pernyataan itu sedang dalam proses. Jadi kalau nanti ini udah diterbitkan, nah itu problem itu. Jadi terbit di beberapa tempat dengan tulisan yang sama. Nah itu nanti bisa kena sanksi juga kalau di etika, tadi disebutnya dengan etika penulisan ya, publication ethic. Nah kalau di dunia internasional istilahnya publication ethic. Jadi nggak boleh barengan tulisannya sama. Kalau tulisannya beda sih nggak apa-apa. Baru kalau udah di reject boleh ke yang lain. Tapi kalau bareng-bareng ikhtiar kayak mengkhitbah gitu ya. Sebenarnya di proposal kemana-mana. Nah itu mah beda deh-nya. Itu kan konteksnya tulisan.
Ada ini ya, nggak ada lagi ya? Ya, sudah. Oke, Tadi barangkali Kang Fikri pengen ya, gimana? menanggapi Kang Ferli gitu Oh ya, malah. terkait kesulitan menuliskan jurnal ilmiah kemudian Ya. diadaptasi menjadi tulisan populer gitu Kang ya. Ya, betul. Nah, mungkin saya sendiri sih di koran Kompas tuh ada wartawan ya namanya Ahmad Arif Kurniawan. Dia itu jurnalis di bidang iptek kemudian mitigasi bencana. Nah, dia sering membuat tulisan. Sekarang kan trennya itu kan jurnalisme data ya. Jadi bagaimana si jurnalis ini buat wartawan atau jurnalis tulis ya. Bagaimana jurnalis tulis ini menjadikan referensi atau penelitian ilmiah menjadi tulisan populer. Nah, sekarang trennya itu sedang ke arah sana, Kang. Nah, betul. makanya bisa saja nanti Kang Ferli bisa melihat gaya penulisan Ahmad Arif Kurniawan namanya itu jurnalis Kompas, atau kalau media online itu tirto.id. Nah, mereka itu ada Tirto, tapi Tirto itu di rubrik apa ya? Di tulisan My Report lah jenis tulisannya tuh gitu. Nah, mereka itu tapi tetap mereka awalnya pembahasannya mengenai isu yang sedang aktual nih. Nah, ke bawahnya itu mereka merujuk kepada suatu penelitian atau jurnal ilmiah, tapi dielaborasi kayak gitu dong. Nah, itu jadi kita seperti membaca karya tulisan ilmiah tapi dengan gaya populer. Betul. Mungkin Kang Ferli bisa mengarah ke sana untuk menjadikan referensi seperti itu, Kang sih masukannya. Sip. Betul. Baik, terakhir barangkali ada closing statement dari kedua narasumber. Ini di YouTube ada satu lagi, Pak Fikri. Oh, ada lagi. Saya bacain aja, kayaknya ini buat Kang Faisal. Izin bertanya lagi, setiap media itu kan punya aturannya masing-masing juga, termasuk panjang tulisan, ada patokan khusus, tidak ya? Yang kita kira bisa pakai agar tulisan tidak terlalu panjang. Tangkap Pak, ini saya copy ya. Ya. Nah, biasanya sih setiap media massa, kita berbicara media massa konvensional ya, media massa konvensional ataupun media-media online populer seperti itu ya, biasanya mereka itu menyertakan persyaratan tulisan itu maksimal berapa ratus kata. Sepanjang yang saya tahu sih antara 600 sampai 800 kata gitu kan. Nah, mungkin teman-teman sendiri harus memahami dasarnya seperti itu gitu kan. Jadi ketika akan membuat tulisan misalkan di media A maksimal berapa ratus kata. Nah, itu pokoknya nggak jauh itu kalau di media massa konvensional ya 2 lembar atau 2 lembar setengah tulisan kita di laptop gitu kan. Kalau misalkan buka Word kita itu sekitar 2 lembaran lah, 2 lembar atau 2 lembar setengah gitu. Itu bisa dicek juga kok. Kalau jadiin kata berapa? Kalau lembar kan tergantung font ya, tergantung ukuran font. Nah, itu biasanya sih fontnya itu kan 11 antara 600 sampai 800 kata sih Kang. Biasanya kalau media massa itu. Jadi itu tergantung kepiawaian kita ya mengolah struktur tulisan seperti itu sih. Kalau misalkan kita sudah terbiasa menulis, ini sudah paham nih misalkan isu ini bakal menjadi 800 kata gitu kan, membahas seperti apa, misalkan kita menyertakan referensi atau sumber-sumber tertentu berapa banyak, kesimpulan atau konklusinya berapa banyak. Biasanya itu udah ketahuan atau tergambar gitu kan seperti apa gitu. Tapi yang pasti biasanya setiap media mempunyai persyaratan tersendiri seperti itu sih. Oke. Terakhir barangkali closing statement dari Kang Faisal dulu. Oke. Nah, terkait tema pembahasan atau diskusi kali ini gitu kan ya, kalau untuk artikel sendiri kan bagaimana membuat artikel yang bisa tembus ke media massa gitu kan ya. Saya di sini bisa menyatakan bahwa media massa konvensional ataupun media online populer lainnya, pada intinya kita ya harus terbiasa dulu menulis kan ya. Menulis harus terbiasa juga,
kemudian mencari tahu apa isu atau topik yang kita suka atau kuasai, kemudian sering-seringlah membaca media yang kita bidik gitu kan. Misalkan saya ingin tembus ke media cetak A atau ke media online populer B misalkan. Nah, kita harus sering membaca juga supaya tahu karakteristik tulisan yang bisa ditayangkan di media-media tersebut seperti apa. Yang terakhir sih ya kita harus, kalau misalkan kita ingin kirimkan tulisan yang layak muat, kita juga harus terus berpacu untuk sesering mungkin menulis. Ya, saya sendiri mengaktualisasikannya melalui blog pribadi seperti itu sih. Itu mungkin closing statement dari saya, Kang. Baik, dari Pak Perli silahkan. Ya, ini karena pengantar ya, jadi saya juga belum bisa menjelaskan lebih detail, tapi mudah-mudahan ada gambaran lah yang ikut nyimak dan ikut bertanya tadi, ada gambaran tentang bagaimana sebenarnya cara menulis di jurnal ilmiah. Sebenarnya pada prinsipnya sama dengan menulis di tempat yang lain, yang beda itu adalah based on data, based on research, gitu ya, dan tidak boleh ngarang, gitu ya. Artinya sebenarnya ini ingin dimunculkan spirit untuk menyebarluaskan atau mendiseminasi ilmu yang sudah kita pelajari dan kita riset. Jadi spiritnya tuh gini, apalagi kalau Islam ya mengajarkan ilmu itu kan harus diamalkan. Sekarang bagaimana mungkin bisa diamalkan kalau ilmu itu tidak disebarluaskan, begitu. Jadi sayang kalau hanya selesai di skripsi, selesai di tulisan sendiri gitu. Kalau bisa dibuat di jurnal dan dipublikasikan. Bahkan tadi seperti Kang Faisal sampaikan, justru wartawan sekarang itu mengambil data-data ya yang dari jurnal ilmiah. Nah, kalau yang nulis di jurnal ilmiahnya nggak ada, nanti mau ngambil data dari mana gitu kan? Pasti itu jadi sumber rujukan juga ya. Jadi wartawan sekarang itu nggak bisa banyak ya, bisa aja kalau kolomnya opini gitu ya, tapi kan tetap aja opini juga ada pendapat, ada fakta, ada hasil datanya gitu. Apalagi kalau misalnya tulisannya tulisan tentang kajian tertentu, itu pasti merujuknya ke jurnal ilmiah. Nah, jadi saling berkaitan lah gitu ya. Walaupun ada tantangan tersendiri, tapi setidaknya kita mencoba. Tapi pesan saya sih tadilah, mulailah untuk menulis ya. Ya mungkin saya sampai sekarang hanya nulis status gitu ya di WA atau di Facebook, dan dikembangkan lagi di sosial media yang lain. Tadi ke blog, misalnya ke blogspot, terus nanti ke media online, atau misalnya bahkan sampai bisa ke jurnal ilmiah. Ya mudah-mudahan spirit itu yang harus kita jaga, dan kalau seorang muslim sih justru itu harus dijadikan sebagai cara kita untuk menyebarluaskan ilmu, dan kalau itu bermanfaat kan amalnya juga ngalir ke kita. Barangkali itu Kang Sufi sebagai closing statement-nya. Baik, jazakumullah kepada Pak Ferli dan juga Kang Faisal ya, yang sudah menyampaikan materi pengantar di pertemuan pertama ini. Insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya, tentu dengan bahasan yang lebih mengkerucut lagi ya. Kalau tadi disampaikan oleh Pak Ferli itu tentang format artikel hasil penelitiannya dari mulai judul seperti apa gitu ya. Itu mungkin bisa juga disampaikan nanti di pertemuan berikutnya oleh Kang Faisal ya, dari format penulisan judul, kemudian hal-hal apa yang memang secara struktur itu khasnya artikel gitu. Kalau yang tadi kan khasnya artikel ilmiah, jurnal ilmiah gitu. Nah, ini khasnya artikel populer yang tembus media massa itu seperti apa? Ya mudah-mudahan kita bisa lebih banyak menggali dari pemaparan kedua pemateri ini. Terima kasih kepada Pak Perli dan juga Kang Faisal telah bergabung di Zoom ini, walaupun Zoom-nya Pak Perli ya. Insya Allah kita bertemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah bergabung dan sudah bertanya. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan bermanfaat dan bisa bisa kita sama-sama mulai menulis artikel populer dan juga artikel ilmiah di jurnal ilmiah.
Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.